Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja hari ini kita akan buat paketan ayam bakar. Ini ada 5 kg ayam, per kilonya saya potong jadi 8. Dan bumbu halusnya boleh kalian lihat di sini ya. Bumbunya harus banyak supaya ayamnya itu kemeroso atau berasa. Dan gak lupa kita tambahkan bumbu aromatiknya, ada daun salam, serai dan juga laos, supaya ayamnya nggak bau apek. Kemudian ini tambahkan gula jawa 250 gram, dan saya tambahkan asam jawa juga sebanyak 50 gram. Untuk garamnya, per 1 kilo ayam saya kasih 1 sendok makan garam. Jadi karena ini kita pakai 5 kg, kita kasih 5 sendok makan garam. Untuk penambahan airnya itu harus sampai nutup semua ayamnya, biar nanti terungkep dengan baik, dan gunakan api sedang, jangan api besar, supaya ayamnya nggak mudah hancur. Ini bumbu untuk sambelnya, saya pakai cabai merah besar, cabai merah keriting, cabai rawit, kemiri, bawang merah, bawang putih, tomat, dan juga terasi yang dibakar ya. Sebelumnya kita akan goreng dulu. Untuk pemakaian minyak 300 sampai 500 gram, karena nanti untuk sambelnya saya kasih di wadah saus cup yang ukuran 35, jadi diperhatikan komposisi bahannya supaya nggak kurang ya. Nanti saya akan dicoper kasar aja, atau kalau misalnya mau ekstra tenaga ya boleh kalian ulek manual. Untuk tomatnya ini harus benar-benar sampai lonyot ya, benar-benar sampai mateng, supaya nanti nggak kecut sambelnya. Tomat ikut dicoper juga, copernya kasar aja. Setelah itu saya masukkan lagi di minyaknya tadi, kita masak sebentar aja. Supaya dia lebih tahan lama ya. Minyaknya tuh lumayan banyak, karena minyak itu bisa jadi pengawet alami. Ini udah setengah mendidih, kita cek ya. Saya tutup lagi sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, kita matikan. Saya gak ada patokan waktu, karena waktu airnya ini mendidih, kuah ayam mendidih ini tergantung dengan banyak sedikitnya ayam. Jadi patokannya kalau udah mendidih lalu kalian matikan. Lalu saya tunggu sekitar 10 menit. Setelah 10 menit lalu ditiriskan, karena ini airnya, ini air ungkepan kuahnya ini kan masih panas. Kalau misalnya kalian diamkan aja di sini, alhasil nanti bakal hancur malahan. Jadi harus ditiriskan seperti ini. Tadi kan setelah udah mendidih dimatikan, lalu tunggu sekitar 10 menit baru kalian angkat. Nah, kayak gini ya. Untuk sisa kuahnya ini kita tunggu sampai dingin, nanti kita akan marinasi lagi dengan menggunakan kecap. Begitu, harus sampai dingin dulu. Balik lagi ke sambal, ini saya tambahkan gula jawa sebanyak 75 gram, dan juga garam serta penyedap. Pada dasarnya ini udah matang, jadi kita tinggal nyampurin aja dengan seasoning tadi. Setelah itu selesai, tunggu sampai dingin, baru nanti diwadahkan, dikasih wadah ya. Saus cup yang ukuran 35 ml ini. Oke, ini untuk air kuahnya sudah dingin. Kemudian saya ambil sebagian aja, jangan banyak-banyak. Lalu kita masukkan lagi ayamnya tadi yang udah ditiriskan. Setelah itu baru kita tambahkan kecap manis. Begitu caranya. Ini nanti kita marinate atau marinasi lagi. Posisinya ini kuah udah bener-bener dingin ya, jangan pas panas. Udah dingin, kita marinasi kurang lebih sekitar 2 jam supaya bener-bener ngeresep. Untuk pelengkapnya nanti ada capcay. Ini saya rebus dulu, ada wortel dan kembang kol. Rebusnya setengah matang aja, paling sekitar 3 sampai 4 menit. Kemudian ini saya nanti juga pakai sawi hijau dan sawi putih. Rebusnya sebentar aja ya, sekitar 1-2 menit gitu, lalu diangkat. Untuk kembang kol sama wortel tadi setelah ditiriskan, jangan lupa dikasih di air dingin ya, supaya
dia nggak berlanjut untuk proses pemanasannya, jadi kasih air dingin lalu ditiriskan gitu. Panaskan minyak, kemudian kita akan tumis dulu. Ini ada bombay, bombaynya saya pakai 2 buah yang ukuran sedang. Kita tumis sampai berbau harum. Setelah itu kita tambahkan bawang putih cincang ya. Ini ada 50 gram bawang putihnya, saya chop kecil-kecil gitu sampai berbau harum juga. Setelah itu yang pertama saya masukkan ada bakso 500 gram, saya potong-potong seperti ini. Kemudian tinggal dimasukkan lagi tadi ya wortel sama kembang kol dan juga sawinya tadi. Tinggal diaduk rata. Ini masaknya nggak lama ya, karena kan wortel, kembang kol sama sayurannya tadi udah kita rebus, jadi masaknya sebentar aja. Tambahkan seasoning, ada kecap ikan, kecap asin, dan juga saus tiram ya, dan lada bubuk. Kalau misalnya kalian mau pakai minyak wijen, itu kalian masukkan di akhir. Kalau udah dimatikan ya, baru kalian masukkan minyak wijen. Kasih seasoning, garam, dan juga sedikit kaldu bubuk. Aduk, dan jangan lupa untuk koreksi rasa. Setelah itu untuk mengentalkannya ya, ini kita tambahkan maizena 3 sendok makan aja. Ini saya larutkan dulu dengan air, dan pastikan rasanya udah oke ya, baru dimasukkan maizenanya seperti ini. Aduk sebentar lalu angkat dan matikan dan angkat. Kemudian pelengkap selanjutnya kita kasih bakmi goreng. Ini saya panaskan air, kemudian saya masukkan mie-nya. Ini saya pakai sekitar 600 gram 800 gram. 600 saya tambah 200. Kalau kemasan tadi itu kan ada 600 gram, saya tambahkan 200 gram, jadi 800 totalnya. Ini kita rebus sebentar aja, sekitar 1-2 menit, 2 menitan lah, 2 menit, lalu diangkat. Jangan kelamaan, kalau kelamaan nanti lonyot ya. Jadi nanti kan kita pasti akan masak lagi sebentar dengan bumbu, jadi jangan terlalu lama. Kemudian kasih kecap manis, kecap ikan, kecap asin, dan juga saus tiram. Dan juga saya tambahkan lada bubuk, nanti saya kasih sekitar 2 sendok teh. Tinggal diratakan ya, seperti ini. Next kita panaskan minyak, kemudian saya akan masukkan dulu, ini ada 5 butir telur, 4 butir telur ya, saya kocok lepas. Ini ditumis sampai telurnya matang berbau harum, karena kalau misalnya telurnya nggak matang, nanti alhasil pada waktu bakmi kalian dingin tuh ada bau amis-amis gitu ya. Jadi harus pastikan telurnya itu matang, karena nggak semua orang tuh suka telur setengah matang ya. Di notice kalau misalnya kalian suka ya nggak masalah. Kemudian saya tambahkan sedikit minyak lagi untuk menumis bawang putih cincang ya, 50 gram bawang putih saya cincang atau dicop kecil gitu. Kita tumis sampai berbau harum. Setelah itu saya tambahkan daun bawang supaya wangi nanti. Kemudian ini ada wortel yang saya potong seperti ini ya, dipotong korek api gitu. Dan juga kulnya itu saya iris-iris tipis gini. Kemudian tambahkan air sedikit aja ya. Nah seperti ini, baru kita masukkan bakminya tadi. Kalau misalnya kalian mau
nyicil gitu ya, mau rebus bakminya itu agak lama sebelum diolah, maksudnya itu boleh kalian kasih minyak dulu supaya minyak itu dia nggak menggumpal satu sama lain. Nah seperti ini, pakai apinya api besar, pastikan api besar supaya dia bisa tahan lama dan minyak itu bisa nggak gampang basi gitu maksudnya. Udah matang, terakhir saya tambahkan daun bawang lagi di atasnya supaya cakep tampilannya dan aromanya lebih enak lagi. Nah seperti ini, dan paling penting jangan lupa untuk koreksi rasa seperti itu. Dan untuk ayamnya ini udah 2 jam dimarinasi dengan bumbu tadi, dan saya tambahkan kecap ya. Insya Allah ini bakal benar-benar ngeresep sampai dalam. Setelah itu baru kita bakar, boleh dibakar, boleh pakai grill pan seperti ini. Ini saya pakai grill pan dari Maxim yang anti lengket ya. Kalau misalnya nggak mau repot, kalian nyalain itu bakaran ya, bisa pakai ini. Kalau kalian penasaran mau beli ya samaan, kalian bisa cek di itu, di keranjang yang saya sematkan di deskripsi. Ini membantu banget ya untuk grill pan-nya, karena dia juga gampang cara bersihnya. Kalau udah dingin tunggu sebentar, lalu tinggal kalian usap-usap pakai spons. Itu dia gampang untuk gampang untuk bersihinnya, karena ini juga anti lengket. Kalau misalnya mau bakar-bakar ikan, bakar-bakar ayam gini cocok banget. Jangan lupa dibalik. Nah setiap balik gini nanti kita akan oles lagi dengan bumbu. Bumbu kuahnya tadi ya, kayak gini. Boleh dibalik lagi, paling sekitar 5 menitan bolak-balik udah cukup menurut saya. Udah kayak gini, tinggal diangkat. Untuk panggangan berikutnya jangan lupa dikasih air, ditambahin airnya, pasti kan udah menyusut ya. Kalian tambahkan air, baru dimasukkan lagi ayam bakarnya seperti ini. Ini harga jualnya saya jual di harga 28.000. Saya pakai kemasan kardus yang ukuran 20 ya, 20 kali 20, tampilannya seperti ini. Dan saya tambahkan juga ada kerupuk udang untuk pelengkapnya. Oke, demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat, panjang lebar, dan semoga kalian gak bosan ya. Buat kalian baru aja gabung ke channel ini, jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep menarik lainnya. Akhir kata saya ucapkan baik, terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.